Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أو كما قال الله تعالى في آية الأخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Hadirin pendengar setia Rau 105 FM, rahimani Allah wa rahimakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, masih memberikan kepada kita bersama beragam macam yang tak terhingga, khususnya nikmat istiqamah. Apapun cerita dan apapun alasannya, pada akhirnya kita berpuasa juga pada hari ini. Padahal mungkin ada sebagian di antara kita yang sedang perjalanan ataupun musyafir, atau sebagian ada yang misalnya ada gejala penyakit yang kambuh. Apapun cerita, dikarenakan nikmat istiqomah tetap berpuasa, dan dengan pertolongan Allah hari ini kita tetap berpuasa dan sebentar lagi akan berbuka. Layak dan pantaslah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima dohot lapaz alhamdulillahi rabbil alamin. Suni jutong paduana, salawat dohot salam sama-sama dan selalu kita junjung tinggikan, yakni keharibaan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlapazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Semoga dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya termasuklah kita menjadi bagian dari ahli-ahli syafaat beliau di kemudian hari. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, pendengar setia Raus 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Hari ini setelah berbuka nantinya, maka genaplah puasa kita 29 bagi yang 29. Ya. Mana tahu ada yang genap 20 atau genap 10, ya. Tergantung orangnya juga kan. Tapi bagi yang menunaikan dari hari pertama sampai hari ini tanpa ada yang bolong, insya Allah puasa kita akan berjumlah 29. Nah, kalau tidak ada juga perubahan, besoklah terakhir puasa kita di tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi ini. Ini adalah gambaran betapa Ramadan akan meninggalkan kita bersama. Dalam artian nadut mulak ma bapa, nadut mulak ma ibu, etek nang udah Ramadan. Acogot mati rahir. On Ramadan posisinya sedang markobas, sedang berkemas. Ramadan akan meninggalkan kita bersama. 11 bulan onok na bapa, 11 bulan ibu nang udah opung onok na ditinggalkan ni Ramadanon kita. Tapi yakin dan percayalah, di tahun berikutnya insya Allah, jika dunia ini belum berakhir, Ramadan akan datang di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bapak, Ibu, dikala Ramadan itu datang, adakah yang bisa menjamin di antara kita masih di atas tanah atau sudah di bawah tanah? Tidak satu pun di antara kita yang bisa menjamin itu, Bapak. Nah dong, na bisa menjamin Ibu. Maka na Bapak, Ibu, harapan doa mesien kita. Ita mardoa, mulu sekirana berakhir mencokot Ramadan inung bono mataniari, seiring terbenamnya matahari, mulak joma Ramadan, kita tetap berharap dan bermohon kepada Allah agar kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Bapak, Ibu, bope Ramadan dohot berakhir. Bope Ramadan dohot mulak. Tapi setidaknya Bapak, setidaknya Ibu, adong nilai na diajarkan ni Ramadan di kita bersama. Ada nilai-nilai yang diajarkan Ramadan kepada kita bersama, yang mana nilai ini perlu kita aplikasikan di 11 bulan yang akan datang ini Bapak. Di 11 bulan menurut roon Ibu perlu kita terapkan. Mulu memang betul-betul dot kita masih berharap, dot kita masih ingin di Ramadan berikutnya, di pertemuan Allah kita di Ramadan ini sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian bahat Bapak, di antara sekian bahat Ibu, nilai-nilainya diajarkan di Ramadan di ita. Salah satunya Bapak, salah satunya Ibu pendengar sekalian, ingat, Ramadan pernah mengajarkan kita bersama. Ramadan juga ada mengajarkan kita imana margowar mangan syahur. Bahkan Nabi tay sajo mandokon Bapak, Nabi tay sajo mandokon Ibu, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Mangan sahur mamu, karena sesungguhnya dimakan sahur itu ada keberkahan tersendiri. Anu maksudnya Bapak, anu maksudnya Ibu,
Iajarkon Ramadan kita bahwasana memang sanggup ditangot na margowar untuk mangan sahur. On manilai na perlu ita ajarkon di sabolas, na perlu ita amalkon di sabolas bulan na dotro. Maksud na bapak, maksud na ibu, Ramadan mengajarkon tuo bapak, Ramadan mengajarkon tuita bapak, Ramadan mengajarkon tuita ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ima untuk ngot sebelum subuh. Nah, kenapa setelah Ramadan mulak, kenapa setelah Ramadan berakhir, indah sanggup kau ngot untuk sembahyang subuh bapak? Indah sanggup kau untuk ngot sembahyang subuh ibu? Langsung untuk mangan sahur sanggup kau? Betapa banyak di antara mereka yang sanggup untuk bangun demi makan yang namanya makan sahur, yakni bangun sebelum subuh. Anggunung subuh detong kongot kana mangan sahur ko ibe. Nesi sekaligus marbuko mu. Na marbuko do mohogor na jabat manungot ko dung subuh bapak. Jika kita bangun setelah subuh, itu bukan sahur namanya, tapi berbuka. Nilai yang diajarkan Ramadan tuita bersama bapak ibu, yakni nilai anso ita sanggup margoar ima ngot sebelum subuh. Asi bisa nung mulak Ramadan. Bahat di antara bapak, bahat di antara ibu na mengecewakan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak bangun subuh, padahal engkau sanggup bangun subuh. Engkau tidak mau bangun subuh, padahal engkau kuat bangun subuh. Buktinya selama 30 hari dan sudah kita jalani 29 hari, kebanyakan di antara kita sanggup bangun sebelum subuh. Jadi apa lagi alasanmu bapak? Dopi alasanmu ibu na mandokon borat ngot subuh. Temai didik, mai latih Allah kita selama 1 bulan penuh. Anso terbiasa ita ngot sebelum subuh. Hadirin sekalian, pendengar Rau setia, pendengar setia Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Berapa kali lagi kau hianati Allah? 3 kali na idope bapak ibu dot hianatonmu Allah. Idokon ko indah sanggup ko ngot subuh. Ipio ho bapak, kita dipanggil ibu jam. Kita sesuaikan dan jam yang sekarang. Masuknya waktu subuh jam 5:04 lah kita katakan. Mohon maaf kurang lebihnya. Dipio ita bapak jam 5 lewat saparopat, kadang roh ita jam 6, kadang roh ita jam 7. Engkau mengecewakan Allah. Bayangkan bapak, kalaulah sekiranya Allah juga mengecewakanmu. Misalnya Allah tidak membangunkanmu lagi, atau misalnya Allah membangunkanmu dalam keadaan berpenyakit bapak. Bayangkan kalau Allah membalas kekecewaannya padamu karena kau telah mengecewakannya. Biami mula suri ima sekirana. Mailati Allah sabulan penuh, anso terbiasa ngot di manyogot nyari, abis Ramadan itanjaki ngot tonga pitu. Ini ada sembahyang subuh biya. Ada mau harus sembahyang dia subuh sekaligus duha. Bayangkan yang terjadi apa bapak? Nah terjadi ibu, manung ikecewaun ko Allah bapak, may kecewaun ko Allah bang, kakak. Udah may kecewaun ko Allah. Apakah Allah membalas kekecewaan tersebut dengan kekecewaan berikutnya? Tidak bapak. May tinggalkon ko bapak sumbayang, may tinggalkon ko ibu sumbayang subuh. Inguti Allah dopio dalam keadaan sehat wal afiat tanpa adong naurang sautik pe. Masih adakah cinta setulus itu? Bayangkan bo. Adong dopio cinta setulus cinta na lehen ni Allah. May kecewaon ko Allah. Inguti Allah ko dalam keadaan sehat wal afiat, bahagia dopio tambana. Ini dalam beda cinta setulusi. Biasanya mula sekelas manusia, apalagi ada burung misalnya nasiring sakit hati, dihianati. Contoh nitabain majolo, host eno, mula dihianati misalnya. Apakah kau balas dengan kebaikan atau dengan kekecewaan? Jujur, ini sedang berpuasa. Ada dendam sedikit. Ada dendam. Bayangkan kalau Allah dendam kepada kita. Namar buka ibeni misalnya sabariba mataniba, sabariba menetar buka matai. Bayangkan. Indah dong cinta setulus cinta Allah. Maka mengadulah pada Allah. Maka cintailah Allah sebelum engkau mencintai yang lain.
buka mata bayang kon sekiranya busi ngod do tidak terbuka mata. Dia mejat suni magari posisinya mulai balos Allah juga dengan kekecewaan. Kecewa audio hambokku, kecewa audio di Ramadan ini mau didik doho, mau latih doho, ima dengan mangan sahur ngot sebelum subuh suter biasa ngot di bulan di 11 bulan narut tero tapi di ben ko toh ngana ngot koning Allah inda ubain marbuka matamu sabariba ubain saja main mata sabariba mata nih biamai mulai sekiranya kecewa Allah tapi indah bapak indah ibu on madan nilai ni ajar kon ni Ramadan ini ita. Yang pertama, ngana apalagi ginjang on. Hari pemur ginjang ma. Nah kedua, nilai yang ditinggalkan oleh Ramadan berkaitan dengan nilai yang pertama. Nilai kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita bersama Bapak. Ramadan mengajarkan kita bersama Ibu. Iman nilai memakmurkan masjid. Kita lagi Bapak di bulan Ramadan. Mulai ngon subuh majorita do kon sujung ada sembahyang subuh tu masjid piang kon sembahyang subuh berjamaah tu masjid ramai masjid mulai ngon subuh zuhur asar maghrib isya cup rupai dan Arab berjamaah bersatu banyak kaum muslimin di masjidan menunaikan ibadah solat secara berjamaah yamal kon kalai hadis Nabi taina mandokon salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih bagus daripada salat sendirian dengan ganjaran pahalona 27 derajat. 26 kali Bapak sumbayang di bagasan. Mulu marcarito ita pahalo. 26 kali sumbayang misalnya di bagasan. Au misalnya sekali dopi di masjid. Kalah dopi mula dihitungan pahalo. Au sekali dopi masjid mah 27 dapat. Oh, madung 26 kali. 26 dopi dapat ko pahalo. Au 27 sekali do 26 kali. Tarsoni mah kira-kira gambaran na Bapak. Tarsoni mah kira-kira gambaran na Ibu na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Jo propai dia kaum muslim ini rap bersama-sama baya rap ngot rap manunayun ibadah solat. Gari berharap maiba. So ni sa juma setelah habis Ramadan tapi apa? Kenyataan na Bapak. Padahal lah Bapak, padahal Ibu di bulan Ramadan Tuhannya adalah Allah. Di luar Ramadan pina Tuhan na Allah do. Aso di luar Ramadan, aso di Ramadan mena rame-rame. Ada apa? Apakah dikarenakan mereka jaga standing, dikarenakan mereka sedang berpuasa? Pas habis Ramadan mereka tidak sedang berpuasa, makanya mereka tidak sholat di masjid, bahkan mereka tidak menunaikan sholat. Na'udzubillah summa na'udzu billahi min dzalik. Hadirin pendengar setia Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Bapak, Ibu, on madani nilai jalkon di Ramadan di ita. Ramadan mengajarkan dut meninggalkan nilai na marguar, nilai na makmurkan masjid. Ilatih Ramadan kita 1 bulan penuh sudah terbiasa ita di 11 bulan na turoon memakmurkan masjid-masjid. Apakah memakmurkan fisiknya ataupun memakmurkan isinya Bapak? Terkadang dah on madah. Memang sundia pedokon pandokon na hidayahi milik ni Allah do. Dut madung jelas do di dokon Allah di bagasan ni Al-Qur'an ni Bapak. Ima di surah At-Taubah ayat 18. Bianing Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Bapak Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata innama on mulu di dalam ilmu na marguarnahu on mana marguar ada tu hasrin. Ada tu hasrinon Bapak. Ada tu hasrin hanya saja. Isa jo mi ada dong na lain. Alah. Mulai di dalam kalimat innama amruhu idza arada syai'an innama. Makanya dibain innama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun. Innama hanya saja Allah mi na mampu mendokon kun ning Allah jadi maka jadi. Ini dong, makanya dibatasi. Di son on menamargor pembatasan.
Innama hanya saja Allah, selain Allah narang benaman mampu ketika mendokon kun jadi maka jadi. Makanya dimulai dengan innama. Sunijo ma bapak ayat nadong di surah At-Taubah ayat 18 sun. Innama hanya saja on sajo mia selain on ndadongon be. Ada maksudnya. Innama ya'muru masajid Allah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah. Isi deh. Man amana billah. Alak nomor iman tu Allah. Imiya ngarung besila ini. Berarti sian ayatun ita berkiblat bapak. Sian ayatun ita rujuk ibu. Alak-alak na memakmurkan masjid hanya alak-alak namar iman. Amana billah. Berarti mulu italikin lawan ni amana billah. Berarti alak na sumar iman tu Allah ma alak na surah memakmurkan masjid. Sian ayatun ita kutip. Apakah yang dimakmurkan fisiknya ataupun isinya? Alak namar iman mianara mewakafkan sebagian harta yang miliki dia untuk memakmurkan fisik masjid. Alak na sumar iman narai. Alak namar iman mia bapak nara memakmurkan fisik ni masjid. Apakah melalui bantuan entah apapun itu bentuknya? Namar iman deh. Maka nara yang mewakafkan sebagian harta ni ay. On mak. Nah, berarti alak nasura memakmurkan fisik ni masjid ataupun memakmurkan isinya, yakni dengan sholat berjamaah di dalamnya, berarti mereka tidak beriman kepada Allah. Karena memondo, ngana pala susah-susah. On menilai ni tinggal kon di Ramadan ni, berarti dapat kita simpulkan di Ramadan mi alaina mar iman. Nung habis Ramadan mago ma iman nalai. Di Ramadan mia nama naik keimanan nalai. Nung habis Ramadan bisa jadi menurun keimanan nalai. Karena keimanan tak kelas-kelas manusia yazid wa yankus. Ima keimanan ni makhluk nomor luar manusia kadang yazid, kadang yankus, kadang manaik, kadang turun. Marbeda dot iman ni malaikat. Yazid martambah terus, na juga ada turun. Ni juga ada biningi kabar na turun iman ni malaikat. Turun iman niya maka nangaray martasbih, turun iman niya maka nangaray mariziki. Misal na sana naik adong iman ni iblis. Iblis keimanannya yankus, menurun terus, tidak pernah menaik. Berarti posisi kita posisi di tengah. Malaikat yazid naik terus, sedangkan iblis laknatullah alaih yankus. Roita yazid wa yankus, kadang menaik, kadang turun. Berarti dompak menaik imannya di Ramadan, maka rame masjid di Ramadan. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sangat disayangkan nung mulak Ramadani. Yankus. Menurun keimanan ini. Mudah-mudahan dah Bapak, Ibu pendengar setia pendengar rau. FM rahimani Allah wa rahimakum. Ulang dot kita na menuruni keimanan na. Permohon kita di penghujung ni Ramadanon. Tuhanku, sundia manaik ni imanku di Ramadanon. Mur manaik manian nung habis Ramadan ulang malah mur menurun. Sunjiau menjago lisanku, sunjiau menjago papanganku, sunjiau menjago mataku, hidupku, tanganku, sudah gerak-gerik langkah dot hatiku di Ramadan. Suni cuma aunian bisa menjago nung habis Ramadan. Ondo baru hibana. Ulang habis Ramadan, habis keimanan. Masujid pemur sepi, na tinggal lo mau umpung-umpung, na batukon, na bukuk. Maaf, majolo pandukon na tarsuni di mana tinggal. Maksudnya na tobang-tobang no mana tinggal. Indah ni na benarazi na ni na jolo sumbayang subuh, poso-posoy, na poso na uli bulungi, nga satu siya marterbangan. Sana modom, sana terbang na binoto. Sana kintayangan dope. Na binoto. Na onma. Berharap kita tu Allah. Manaik keimanan tabo pemandung abis bulan Ramadan. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita bersama nilai memakmurkan masjid. Ternyata hidupkan Allah hanya alak namar iman minara memakmurkan masjid. Mudah-mudahan madamar doa ita di Ramadan kita mariman, di hakihian ni Ramadan pe tetap kita mariman juga. Isi depe didokon Allah Subhanahu wa taala. Narama makmurkan masjid. Oh, selain man amana billah wal yaumil akhir, alak namar iman tu hari akhir narama makmurkan masjid. Alak na sumar iman tu hari akhir, maka na abis Ramadan abis sembahyang berjamaah niya. Abis Ramadan tinggal sembahyang niya, na paling parah mon kelasnya. Berarti namar imannya tu Allah, namar imannya tu hari akhir. Maksudnya nah doon. Bisa jadi na yakin ya adong hari akhir. Na yakin ya adong hari pembalasan ni. Na yakin ya adong yaumil hisapi. Atau mungkin yakin dia teragu-ragu ya sangat betul sangat indah adong hari pertimbangan ni.
Padahal medokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah salat. Mula-mula tuh kini ditimbang hamal ni hamboi di hari kiamat imana margor salat ibu sima ditinggal kunyai. Imana mula-mula timbang. Halo. Lain nai perpudi deh. Makanya dokon Nabi mulo denggan sumbayang ni halak nahi denggan di amal ni. Mula denggal sumbayang ni dengan di amal. Timula nga denggan sumbayang na makanan na maraturan. Nadong na padebe, nadong na tamabe. Tayo Ustad. Gok dualak na denggan sumbayang na tenga na turi parangena. Padahal da Ustad may dokon Allah di bakasan ni Al-Qur'ani, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul deh Ustaz, betul. Isi mendokon na betul. Isi mendokon na betul. Tenagukan doalak dengan sumbayang na. Tenang parangena. Sumbayang jalan terus, manggibah jalan terus. Sumbayang jalan terus, mamitnah jalan terus. Adong bila suni bahat. Bagaimana dengan Khos Eno? Pernahkah menjumpai seperti itu? Sumbayang jalan terus, manggibah jalan terus. Sumbayang jalan terus, mamitnah jalan terus. Sumbayang jalan terus, marganda jalan terus. Adakah seperti itu dijumpai teman-temannya? Hah? Kenapa tidak bisa dijawab? Ada sedikit-sedikit. Oh, ada sedikit-sedikit. Nah, ini bagaimana? Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Toh buktinya dia solat terus, menggibah terus. Ada apa dengan solat ini? Oh, perlu kita pelajari ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Bianing Allah, inna sholata, inna harfu taukid, afirmasi. Allah memberikan penguatan. Allah mengalihkan sesungguhnya. Mulu saro-saro di padang bolak osadehe. Mulu saro-saro di mandailingan betul dehe, olo betul peto. Ternyata di Al-Quran juga Allah memberikan penguatan. Inna sesungguhnya, inna sholah. Kita perhatikan gaya bahasa yang Allah tampilkan. As-sholah menggunakan alif lam mim. Itu adalah berbentuk isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Ma'rifah itu sudah diketahui. Khusus, bukan umum. Khusus. Dalam ilmu nahu ada yang namanya isim ma'rifah, ada yang namanya isim nakirah. Isim ma'rifah ini adalah isim yang khusus sudah diketahui. Berarti jika kita artikan inna sholata, sesungguhnya sholat yang sudah diketahui caranya. Itu tong bang. Sesungguhnya sholat yang sudah diketahui caranya. Ini sembarang sholat. Sholat kalat, sholat iya. Onun pelaku maksiaton. Sholat jalan terus, manggibah jalan terus. Sholat jalan terus, mamitnah jalan terus. Sholat jalan terus, marganda jalan terus. Sholat jalan terus, ke marga lundung jalan terus, tugolap-golapan. Ada apa? Berarti kan hanya ikut-ikutan orang sholat, dia sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sumbayang mamu, sondi amu mangidau sumbayang. Nah, 14 kurang lebih ditinggalkan oleh Nabi kita. Tidak mungkin bisa kita mengida Nabi sumbayang. Tapi setidaknya kan ada sifat sholat Nabi. Ada sifat sholat Nabi yang dicantumkan di dalam kitab yang bernama hadis. Bagaimana sholatnya Nabi. Makanya inna sholata, sesungguhnya sholat yang sudah diketahui caranya. Madung bidoto carana sonjene praktek koni. Tanha, ini adalah fi'il mudhorik. Fi'il mudhorik itu adalah fi'il yang berkesinambungan. Dan fi'il mudhorik itu memiliki masa yang akan datang. Dia memiliki masa hal dan istiqbal, masa sekarang dan masa yang akan datang. Berarti sesungguhnya sholat yang sudah diketahui caranya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa perbuatan keji dan mungkar ini tidak bisa dicegah? Berarti ada apa dengan sholatnya? Itu dia. Ada apa dengan sholat yang ditunaikannya?
Apakah sholatnya itu taklid dari tahun ke tahun, dari ompung dari nenek. Nah, taklid mah sunja ni deben nenek niya, sunja ni deben ompung ni sumbayang na sunja gerak-gerik na langkahan, sunja me beni na sanari. Sundia na julu ni pelajari niya bacaan na ima sampai sanari dalam artian na peot pengan ibu dunia be. Memang tung na julu lumpak belajar. Oh loh. Nah, imana belajar na julu inda dong bedi tasih sanari be. Inda dong bedi tahsin sanari be. Apakah ma benar, apakah salah? Na'uzubillah, summa na'uzubillah min zalik. On ma, bapak, on ma ibu, hadirin sekalian, pendengar Raw setia, pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Itulah masalahnya, itulah jawabannya. Kenapa? Sholat jalan terus, yang lain jalan terus. Ya, hadirin sekalian, pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum, na dirahmatini Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut pembahasan tasotik naik. Atau kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Dulu pembahasan ini. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan di antara sekian banyak nilai. Salah satunya yakni nilai memakmurkan masjid. Dan di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah sudah membatasi siapa sebenarnya mereka yang mau memakmurkan masjid. Kalau bukan mereka orang-orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang mau memakmurkan masjid, baik fisik ataupun isinya. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama tadi orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka lah yang mau memakmurkan masjid Allah, baik memakmurkan fisik ataupun isinya dengan menunaikan sholat di dalamnya. Karena yang mula-mula nanti dihisab ataupun dihitung di hadapan Allah, yakni ibadah yang bernama solat, bapak. Ibadah nama guar solat, ibu. Ibu saya mani tinggal ko ni. Na'uzubillah. Summa na'uzubillah min zalik. Mulu mariman dita bapak, mengaku duita mariman tu Allah. Mengaku busaita tong baya mariman tu hari akhir. Yakin kita adong yaumul hisab, adong hari pembalasan. Sidahkan. Mari sama-sama kita perbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Yang ketiga, orang yang mau memakmurkan masjid Allah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 18, wa aqamas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat, ini jelas mereka memakmurkan isi dari masjid, menunaikan salat di dalamnya. Sebagaimana mereka menunaikan ibadah yang bernama sholat di bulan Ramadan. Mereka menunaikannya dengan berjamaah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Mereka tunaikan itu, yakni kaum muslimin, saudara-saudara sekalian. Nah, kaum bapak, kaum ibu pendengar setia sekalian rahimani Allah wa rahimakum. Onma, nilai ini ajarkan di Ramadan. Berikutnya bapak, nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Mungkin inilah yang terakhir, karena sekarang sudah mendekati jam 6. Nilai yang diajarkan Ramadan kepada kita. Bapak, ibu, di Ramadan kita diajarkan untuk menahan lisan. Kita diajarkan untuk menjaga lidah selama bulan Ramadan. Dari segala perkataan-perkataan kotor. Dari segala perkataan yang menyakiti hati. Dari segala perkataan-perkataan gibah, gunjing, sudah segala macam mesti sudah. Ini diajarkan Ramadan tu kita. Karena di dalam berpuasa menunaikan ibadah Ramadan, yang kita puasakan bukan hanya perut kita saja, tapi kita mempuasakan mata, mempuasakan mulut, mempuasakan tangan, telinga, seluruh anggota tubuh. Mulai dari start sampai finish itu kita puasakan. Nah, on mendiajarkan di Ramadan tu kita bapak. Sabulan nonok na bapak. Aso bisa di Ramadan indah menggibah kalak ko. Asi tahan ko inang indah memitnah kalak. Aso tahan ko indah pajajat kalak. Di Ramadan, aso nung habis Ramadan nasukaan ko manggibah kalak. Kembali ke setelan awal, suka memburuk-burukkan kalak. Aso bisa suni. Bukti na di Ramadan mampu ditamanahan na. Ini gambaran betapa kita mampu. Ini gambaran betapa kita kuat menahan mulut ini. Jadi tolong jangan kita nodai lagi mulut ini. Jangan kita nodai lisan ini setelah Ramadan ini berakhir, bapak. Jangan-jangan entah naon ma Ramadan terakhir tak.
Nadong na bisa menggaransi atau pemanjamin menguludu kita di tahun naro. Jangan nodai lidahmu karena engkau sudah dilatih oleh Allah selama 1 bulan dengan imanan dan ihtisaban kita menunaikan puasa upiro, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat ampunan kita dikarenakan kita berpuasa imanan dan ihtisab. Habis Ramadan kita kotori mulakan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Apakah kau masih percaya hidup di tahun yang akan datang? Syukur-syukur alhamdulillah kalau kita masih hidup. Inilah yang diajarkan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga lidah, untuk menjaga mulut, Bapak, Ibu hadirin sekalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Au kama qala Nabi. Muslim yang sejati adalah muslim yang selamat lisannya dari mangkece tialak, sian paburuk-burukon kalak, sian manggibah kalak, sian mempitnah kalak. Allah juga sudah melarang ini, Bapak, Ibu. Mau pena profesimu misalnya tukang gibah, atak mai mertobatmu. Biarin Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, ulah kamu marsi pajat-jatan. Belum tentu nih pajat mi lebih jat daripada hona pajat kunai. Belum tentu yang memburuk-burukkan itu lebih buruk daripada yang diburukkan. Belum tentu, ya, si objek lebih buruk daripada si subjek. Apa tentui? Melatih kita selama 1 bulan penuh dalam rangka menghadapi 11 bulan non. Ama gunana latihan non anggona pupu kalah, Masa dia senari umur 40, 50, mapia kali mengikuti Ramadan. Sebulan selama 1 tahun, sebulan selama 1 tahun. Di umur 40, gotap majolo 15 masa dewasa. Matulupul 5 tahun Ramadan. Matulupul 5 tahun naduti Ramadan. Tapi pupu kalah menjago lisan, pupu kalah menjago sikap. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Ramadan mengajarkan duita, Ramadan mengingatkan duita, juga ada duita mampu menahan lisan dari segala ucapan kotor, dari segala fitnah, gibah sudah mampu duita. Asal ngabis Ramadan nabi saita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, nilai-nilai ini ajarkan Ramadan di ita, mudah-mudahan mampu ita mengamalkan nilai yang di 11 bulan narut roh ate Bapak dengan pertolongan ni Allah Subhanahu wa taala. Ninguraku Bapak, Ibu hadirin sekalian, ima jolona dapat upah sampai di pertemuan non harana hari sudah menunjukkan pukul 18.00 di jam kon Bapak. Anggo di jam lain nah foto. Sudah 18.00. Nah, hadirin sekalian, ya, saya tutup dulu baru saya jawab tadi pertanyaan Bayoritonga. Sekian dan demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada yang saya sampaikan itu yang baik, itu datangnya dari Allah. Kalau yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Kiranya mohonlah dimaafkan, apalagi ini sudah dekat yang namanya Idul Fitri. Ate Bapak Ibu sekalian, biar mentung makhluk manusia. Mana tahu makuat tu pangecetku, pakulikku, mengidu maaf. Memang sunima naro kadang. Billahi taufiq wal hidayah, ilal liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Enoy, coba diulang kembali pertanyaan Bayoritonga. Oke, ini pertanyaan dari Bayoritonga. Katanya tadi Ustaz, biado carana anso beli tumbuh rasa cintanya batu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Bayoritonga, biado carana sumuli-muli timbul cinta ni batu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bayoritonga, bayangkon ma muli tebain majulo sada ibarat. Sekelas manusia saja mengalihin sesuatu di ita dah. Nasatak majup narua. Nasatak job narua. Nasujunga ada di pangkulik ko niya. Tibo-tibo keres di dalam di pangkulik kon ma. Harana dong hadeng kanan niya di iba. Misalnya sang ipamasuki o bapak karejo. Sang gara-gara niya masumanek pangkat mo mula na dong karejo. No, murah mah mo semenjai. Sang ajunga ada tolongi o hampir. Dot unadogo mo sa nataprak. Ikan manusia depe sanga saja job na ruam. Apalagi gari na manulong ko yang goda burung ko bisa na jatuh cinta mo. Apalagi ni selamat kun niya nyawa mo.
Anggo bisa kari dijadian permaisuri dijadian mumi anggo giat dia. Misalnya dia. Bagaimana dengan Allah, Bapak Bayo Ritonga? Urang dengan do pinang Allah di ita. Inda pe cinta tu Allah, ilehen dio mata gratis, inda juga ada dipungut pajakna. Bayangkan masih kirana Bapak Bayo Ritonga mulai ben pajak ni mata tay. Iban sistem na sonjia sistem ni lampu senari. Pulot habis pulsana. Tit ning lampu saja. Bebe pula mata. Sekiranya ngape bayar pajakna. Margorak-gorak saja rosa min mata. Ni do kunyalak jagait kibe. Min mata saja. Ni dia min mata. Ni nenek opung-opung tobang-tobang na poso-poso na bujing-bujing na jando na maranak sada maranak dua. Kurang baik apa Allah kepada kita? Kenapa engkau tidak cinta padanya? Sekelas manusia saja cintau Pak Bayo Ritonga. Sekelas manusia berbuat baik ya cintau tu sia. Allah ilehen dio mata, ilehen dio tangan, ilehen dio hidung. Adop torbusi me adopna. Biar me pula adop injang igung. Roudan dena pul saja mai. Ilehen telinga, ina juga ada pungut pajakna. Subisa pita marnapas na ilehen do di ita oksigen. Pak Bayo Ritonga, ini hanya renungan, jawabannya secara renungan. Bayangkan, oksigen dari rumah sakit tabung gas na godangi. Tabung gas bisa meniku tabung oksigen. Tabung oksigen na godangan nih. Pernah saya tanyakan kepada bidan, itu kalau dipakai 24 jam habis nggak Bu bidan? Habis katanya. Bayangkan Bapak, Ibu, kalau nggak silap ya, kalau salah mohon maaf kepada petugas. Kisaran argana ratusan mas, so di modokon. Ratusan warga nih. Entah 700, 800, 900, entah 1 jutaan, kurang tahu juga. Sangat salah begi yang lewati mengido maaf, mana tahu nanti akun kalian apa murah-murah. Habis lo 24 jam. Bukan harganya yang kita bahas. Habis lo dipakai 24 jam. Bayangkan Bapak Ritonga, mulu sekiranya membayar di bayan Allah. Membayar oksigen kita hirupi, oksigen kita hisapi setiap hari. Dan ini bayan Allah membayar. Ipe kadang nape patuh kita tu Allah. Ipe kadang ini pe cinta kita tu Allah. Ini mabuktinya na cinta kita tu Allah. Na patuh kita tu perintah niya. Laksanaon akimis solah ning Allah. Tunaikan solat ning Allah. Malah ita tinggal kono solat. Maidokon Allah jauhumu namar guar khomar. Innamal khomru wal maisir wal ansob rijisum min amalis syaitan. Karena joni setan de khomar mengadu nasib ini semua. Judi online maupun offline semua dilarang oleh Allah. Isi musyari sita karejohon. Na cinta do guar isang na mga lawan. Padahal suni madengganna Allah Subhanahu wa taala di ita. Mulu sekelas manusia majolo padena dengganna Allah sekelas manusia. Yakin au patuh mita tu perintah ni jabat suni ita dengganna. Kaya majolo alap kon jolo tinggal na kini barakku di sudun. Arana junga de tolongnya ita. Lut gara-gara ni masuk manek golongan ta atau pangkat ta. Lut gara-gara ni masuk sertifikasi ita misalnya. Pasti patuh kita tu ita. Patuh ita tu sia. Biar mulut tu Allah. Kurang denggan depan Allah. Bahkan kita kecewaon depi Allah. Dung kita kecewaon Allah seperti yang kita sampaikan tadi. Mai kecewaon Allah indah dibalas Allah dengan kekecewaan, tapi balas Allah dengan kesehatan. Ngot dalam keadaan sehat walafiat. Madu ngasum bayang subuh ikecewaoni Allah, dingoti Allah dalam keadaan sehat walafiat depe. Betapa baik Allah. Belum timbul cintamu kepada Allah. Tidak ada makhluk. Nomor gor makhluk na tulus betul cinta na tuita. Pulang dong pe imam umat ta masing-masing mi. Ipe kadang-kadang depe nesu tulus cinta na. Dia mabukti na itinggal ko ni anak niya. Pada dapat may selokan, pada dapat may pembuangan sampah. Tapi tidak semua. Ini hanya 1% daripada 100%. Ya, biar Allah. May karejohon ko dosa na itu. Hamba ku di ning Allah depe. Ya ibadi ning Allah busi depe tuita. Yanggap depe hamba ni Tuhan kita. Manung kita langgar perintah-perintah ni dokon niya. May ita tinggalkon ni perintah kon niya, ita karejohon ni larang niya. Belum timbul cintamu pada Allah. Allah lah yang paling tulus kepada kita. Ini orang kuda ima jolo Nabi bisa jawab. Jawaban tu Pak Bayo Ritonga. Mudah-mudahan dengan jawaban itu bisa menimbulkan cinta Bapak Bayo Ritonga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Komentar dari Bang Bayo Ritonga katanya terima kasih jawabannya Ustadz, mudah-mudahan dapat teramalkan nasihat dari Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu rekan Rawakam, sekian dulu untuk Mutiara Ramadan di hari ini. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.